Hai semua, video kali ini akan kita lanjutkan pembahasan akar-akar persamaan kuadrat yang minggu lalu. Nah, kita masuk ke pemfaktoran yang keempat, di mana nanti bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan ini a-nya harus 1, hanya selalu sama dengan 1. Jadi nanti kalau ada bentuk seperti ini, maka pemfaktorannya atau akar-akarnya adalah x ditambah p dikali x ditambah q. Syaratnya adalah b itu nanti didapat dari p ditambah q, dan c itu didapat dari p dikali q. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini untuk yang nomor 1, soal nomor 1 ada x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Kita tuliskan dulu di bawahnya biar lebih mudah. Kemudian kita pilah-pilah berdasarkan A, B, C-nya. Ini adalah A, karena di sini tidak ada angkanya. Ini bukan tidak ada sama sekali sebenarnya. Ini angkanya 1, tetapi karena 1 dikalikan x kuadrat, maka hasilnya tetap x kuadrat. Maka ini A-nya 1, B-nya ini positif 7, C-nya 10. Kemudian kita gunakan syaratnya. Untuk lebih mudahnya kita gunakan syarat yang kedua dulu. Di sini. Syarat yang kedua itu adalah P ditambah P dikali Q. Hasilnya adalah C. Kita lihat. C-nya adalah 10. Sekarang kita cari semua perkalian yang hasilnya 10. Karena ini dia positif dan ini juga positif, maka di sini nanti kita cari faktor-faktor perkalian 10 yang hasilnya semuanya positif. 10 itu dari 1 dikali 10, kemudian dari 2 dikali 5. Jadi ini P-nya, ini Q-nya. P-nya bisa 1 atau 2, Q-nya bisa 10 dan 5. Ini syarat yang kedua. Sekarang kita gunakan syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu B, kita balik sama saja, dari P ditambah Q. Sekarang B-nya kita lihat, B-nya adalah 7. Sekarang kita pilih di mana di sini yang kalau kita tambahkan hasilnya adalah 7. Kira-kira yang mana? Faktor-faktor yang pertama apa yang kedua? Yang hasilnya kalau kita tambahkan 7. Nah, yang hasilnya 7 adalah 2 dan 5 dalam bentuk penjumlahan. Sehingga P-nya adalah 2 dan Q adalah 5. Kemudian akar-akar dari soal ini jadi kita tulis seperti ini. Jadi x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan, tulisnya seperti ini, x ditambah P, P-nya adalah 2, tutup kurung, X ditambah Q. Q-nya adalah 5. Lanjut soal yang nomor 2. Di sini kita tuliskan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa A-nya juga tetap 1, B-nya karena di sini ada tanda kurang, maka ini adalah negatif 5 ditambah C atau 6, C-nya sama dengan 6. Kemudian kita pakai dulu syarat yang kedua, yaitu C itu dari P dikali Q. Nanti syarat kedua menyusul di sebelah sini. Syarat kedua yaitu syarat pertama yaitu B sama dengan P ditambah Q. Kita tuliskan dulu biar lebih mudah. C-nya di sini 6, B-nya adalah negatif 5. Sekarang kita harus cari P dan Q yang sama, yang kalau dikalikan hasilnya adalah 6 dan kalau ditambahkan hasilnya adalah negatif 5. Nah, karena di sini
negatif 5, maka ini nanti kita cari semua kemungkinan yang hasilnya positif 6. Contohnya begini, 6 ini didapat dari 1 dikali 6, sama-sama positif. Bisa juga dari negatif 1 dikali negatif 6. Negatif 1 dikali negatif 6 hasilnya positif 6. Atau 2 dikalikan 3 sama-sama positif. Kemungkinan yang terakhir adalah negatif 2 dikali negatif 3. Karena ini negatif dan ini positif, maka kita ingat kita cari perkalian yang hasilnya positif. Kemudian kita cari B. B di sini adalah negatif 5. Kita cari yang mana kalau ditambahkan hasilnya adalah negatif 5. 1 ditambah 6 ini adalah 7. Negatif 1 nanti kalau kita tambahkan negatif 6 hasilnya adalah negatif 7. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5 positif. Negatif 2 ditambah negatif 3 nanti hasilnya adalah negatif 5. Maka P-nya adalah negatif 2 ditambah Q-nya adalah negatif 3. Sehingga kalau kita tuliskan jawabannya, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan X tambah P. P-nya adalah negatif 2, jadi biasa kita gini, tambah negatif 2. X ditambah dengan negatif 3. Atau kalau langsung kita tulis, karena ini ada tambah dan ada kurang, boleh langsung kita tulis X kurang 2 dikali X dikurang 3. Inilah akar-akarnya. Sama dengan yang nomor 3. Kalau mau langsung kita cari juga bisa. Nomor 3. X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan 0. A-nya adalah 1. B-nya di sini angkanya tidak tertulis, maka ini angkanya adalah 1. Positif. Kemudian C-nya adalah negatif 12. Kemudian kita tuliskan syarat yang kedua dulu. C itu didapat dari P dikali Q. Dan syarat yang kedua yaitu syarat yang selanjutnya, syarat yang pertama yang kita ambil yaitu B sama dengan P ditambah Q. C-nya adalah negatif 12, Q-nya adalah, B-nya adalah 1. Sekarang kita cari yang hasilnya adalah negatif 12. Kalau hasilnya negatif, maka kemungkinannya ada 2 juga sama seperti ini, tetapi dia berkebalikan tanda. Contohnya, kalau kita kalikan 1 dan 12, ini kan hasilnya positif. Supaya menghasilkan bilangan negatif, maka satu-satu dulu, negatif 1-nya kita kalikan 12, atau 1-nya kita kalikan negatif 12. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga adalah perkalian 2 dan 6. Dimana yang pertama 2-nya negatif. Kemungkinan kedua adalah 6-nya yang negatif. Sekarang 1 kali 12 sudah, 2 dikali 6 sudah. Yang terakhir ada 3 dikali 4. Ingat hasilnya negatif berarti salah satunya negatif. Kita gantian dulu. Yang pertama negatif di 3. Kemudian yang kedua negatifnya di 4. Ini adalah kemungkinan perkalian yang hasilnya negatif 12. Sekarang kita cari di sini yang mana kalau kita tambahkan hasilnya adalah positif 1. Untuk lebih mudahnya, sekarang kita pindahkan ini semua ke sebelah sini. Di sini ada negatif 1 ditambah 12, ada 1 ditambah negatif 12. Ada negatif 2 ditambah 6, ada 2 ditambah negatif 6. Ini semua dari sini, angkanya saya pindah ke sebelah sini. Negatif 3 ditambah 4, dan ada 3 ditambah negatif 4. Sekarang kita cari hasilnya dulu. Ini sama seperti yang ini tadi sebenarnya. Tapi karena perkaliannya banyak, jadi satu-satu saya tulis. Di sini kita diminta 1, punyanya 12. Maka kita masih punya 11. Kita punya 1 tapi dimintanya 12, maka berkurang atau kurangnya 11.
kita punya 2, kita diminta 2 atau negatif 2, tetapi kita yang punya itu 6. Karena kita punya lebih banyak, maka hasilnya adalah positif 4. Di sini kita juga punya angkanya 2, tetapi dimintanya 6. Maka kita kekurangan 4. Kemudian di sini ada negatif 3, diminta 3, kita punyanya 4, maka ada lebihan 1. Yang terakhir, kita punyanya 3, dimintanya 4, maka kurang 1. Di sini yang kalau ditambahkan hasilnya 1 adalah yang ini. Maka kita tuliskan di sini, di mana P-nya adalah negatif 3 ditambah Q-nya adalah 4. Sehingga kita tuliskan, jadi X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan buka kurung X tambah P. X-nya ditulis karena ini hurufnya X. Andai kata ini hurufnya A, di sini juga A. Ini X ditambah P. P-nya adalah negatif 3. Langsung kita tulis kurang 3. Q-nya 4 positif. X ditambah 4. Ini akar-akarnya. Masih dengan pemfaktorannya A sama dengan 1 tadi. Nah, sekarang ini tandanya negatif semua. Tuliskan saja dulu soalnya. Boleh langsung dicoret juga di sana. Di mana di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, C-nya adalah negatif 8. Gunakanlah dulu persamaan yang kedua, syarat yang kedua. Kita gunakan syarat yang kedua, di mana C itu adalah P dikali Q. Syarat pertama yang kita gunakan adalah B, di mana B adalah P ditambah Q. P sama Q, ingat, adalah angka-angka akarnya nanti. Kemudian di sini kita cari C negatif 8. Sama seperti yang tadi, karena ini negatif 8 berarti kita harus cari semua perkalian yang hasilnya negatif 8. Karena 8 itu dari 1 dikali 8. Ingat, 1 positif kali 8 positif, hasilnya positif. Dan di sini diminta negatif, maka kita bergantian menuliskan tanda kurang. Kita tuliskan kurangnya, negatifnya di 1, kemudian negatif yang keduanya ada di 8. Kemungkinan kedua adalah 2 dikali 4, di mana 2-nya dulu yang negatif, baru 4-nya yang negatif. Nah, karena tidak ada kemungkinan lain, sudah, maka cukup sampai sini. Sekarang kita cari B. B-nya adalah negatif 2. Kita cari yang hasilnya di sini kalau kita tambahkan adalah negatif 2. Untuk lebih mudahnya, saya tuliskan di sebelah sini. Negatif 1, kita tambah 8. 1 kita tambah negatif 8. Negatif 2 kita tambah 4. Dan 2 ditambah negatif 4. Negatif 1 ditambah 8. Kita diminta 1, punyanya 8, maka masih ada sisa 7. Kita punya 1, dimintanya 8, maka kurang 7. Kita diminta 2 dan punyanya 4, maka masih ada sisa 2. Kita punyanya 2 dan dimintanya 4, maka kurang 2. Sekarang kalau kita tambahkan yang hasilnya adalah negatif 2, yang ini. Sehingga di atas ini kita tuliskan 2 ditambah negatif 4. Jadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, sekarang 0-nya kita ganti dengan faktornya. Faktornya tadi adalah X ditambah P, di mana P-nya adalah bilangan positif. Kemudian X ditambah Q, di mana Q-nya adalah negatif 4. Langsung kita tulis di sini negatif 4. Selesai. Ini adalah faktor-faktornya. Ini adalah pelajaran yang di kelas 7 sudah pernah kita pelajari.
Cukup sampai sini untuk yang kelas 7. Nah, untuk yang kelas 8. Maaf. Nah, untuk yang kelas 9, faktor-faktornya ini tadi belum selesai. Jadi sebelum lanjut ke pemfaktoran yang selanjutnya, saya jelaskan dulu. Ini tadi adalah yang sudah kita kerjakan, soal-soal yang sudah kita kerjakan dari nomor 1 sampai dengan 4. Untuk anak-anak yang belajar di kelas 7, jawabannya cukup sekian. Tetapi untuk yang belajar di kelas 9, kita naik ke tingkat selanjutnya, maka ini belum selesai. Ini ingat, ini adalah akar yang pertama, ini akar yang kedua. Untuk akar yang pertama, di mana X ditambah 2, ini nanti disama dengankan 0 semua. Nah, X tambah 2 sama dengan 0. Sekarang kita pindah 2-nya. X-nya tetap di sebelah kiri. 2-nya ini karena dia kurang, karena dia tambah, kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya kurang 2. Kemudian untuk yang kedua, yaitu X ditambah 5 sama dengan 0. Nanti semua disama dengankan 0 pokoknya. Kita lihat bahwa X tambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan 5-nya ke sebelah sana. Ini tandanya tambah, pindah, maka jadi negatif 5. Sehingga akar-akarnya yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 5. Inilah akar-akarnya. Dan ini nanti jawaban yang digunakan untuk siswa di kelas 9. Untuk yang nomor 2, ini adalah akar yang pertama. Ini adalah akar yang kedua. Kita tuliskan yang pertama dulu. X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita tulis X. Nah, 2 ini kan tandanya kurang. Ini kita pindahkan. Karena dia negatif, kalau kita pindahkan ke sebelah kanan, dia jadinya positif. Kemudian yang kedua, ada X dikurang 3 sama dengan 0, sama X yang di sebelah kiri. Sekarang ini tandanya negatif 3, kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya positif 3. Sehingga akar-akarnya bisa kita tulis seperti ini, X1. Artinya ini akar yang pertama adalah 2, atau boleh seperti ini tandanya, panjang-panjang, bukan seperti huruf V yang kecil itu. X2-nya adalah 3. Kemudian yang nomor 3 sama, ini X1 dan ini X yang 2. Tidak saya tuliskan lagi, biar ingat. X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3, kita pindahkan maka menjadi positif 3. Maka X1-nya adalah 3, boleh kita tulis seperti ini, atau X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan 4 ini positif, kita pindahkan ke sebelah kanan, maka hasilnya adalah negatif 4. Maka jawabannya X2-nya adalah negatif 4. Akar-akarnya. Ini akar-akarnya. Kemudian nomor 4 juga sama. X1-nya adalah X tambah 2. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 2-nya positif, kita pindahkan jadinya negatif 2. Maka X1-nya sama dengan negatif 2, atau kita tuliskan seperti ini, nanti boleh seperti ini, boleh seperti ini, mana yang paham saja. X2-nya adalah yang ini. Kita tuliskan X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4 yang kita pindahkan jadinya positif 4. Maka X2-nya adalah 4 positif. Nah, ini adalah penulisan jawaban di kelas 9. Nah, sekarang kita masuk ke pemfaktoran yang kelima, yaitu pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana syaratnya nanti A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau A-nya sama dengan 1, maka nanti kembali ke rumus yang keempat. Tetapi karena ini A-nya tidak boleh 1, nanti kita gunakan akar-akarnya yang ini.
dengan syarat-syaratnya ini. Nah, untuk lebih mudahnya langsung saja kita bahas di contoh soal. Di sini ada contoh soal pertama, ada 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 12 sama dengan 0. Ini 12. Kita tuliskan dulu rumusnya. Kita tuliskan dulu soalnya di sini. 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita cari A, B, dan C-nya. A-nya adalah 3, B-nya adalah 12, dan C-nya adalah 12 juga. Kemudian kita gunakan syarat yang pertama di mana P dikalikan Q sama dengan A dikali C. Syarat yang pertama adalah A dikali C. A dikali C itu sama dengan 3 dikali 12, hasilnya adalah 36. Kemudian kita cari semua faktor dari 36. 36 itu dari 1 dikali 36. Kemudian dari 2 dikali 18. Selanjutnya ada 3 dikali 12. Tetapi karena sudah ada di sini, maka tidak perlu dituliskan di sini lagi. Yang kemudian selanjutnya adalah 4 dikali 9. Yang terakhir adalah 6 dikali 6. Ini A dikali C. Berarti ini semua kemungkinan P, ini semua kemungkinan Q. Belum selesai di sini, kita lanjut ke syarat yang kedua, di mana yang ini B sama dengan P ditambah Q. B-nya adalah 12. Sekarang kita cari di sini yang kalau ditambahkan hasilnya adalah 12. 1 tambah 36, 37. 2 ditambah 18, jawabannya adalah 20. 4 tambah 9 adalah 13 dan 6 tambah 6 nanti 12. Sehingga yang ini yang kita gunakan di sini 6 tambah 6. P-nya 6, Q-nya juga 6. Kemudian kita gunakan rumus yang ini. Boleh kita tuliskan soalnya. Boleh kita tuliskan soalnya. Soalnya adalah 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 12 sama dengan yang ini kita tulis. A-nya adalah 3x ditambah P-nya 6, tutup kurung, X-nya sendiri tetap ditulis X ditambah Q per A. Q-nya adalah 6 per A. A-nya adalah 3 tadi. Loh, bagaimana bentuknya? Belum selesai. Sekarang kita hitung 3x tambah 6. Kemudian yang ini x ditambah 6 bagi 3 adalah 2. Selesai. Ini adalah faktornya. Nah, untuk kelas 7 cukup sampai sekian. Tetapi untuk yang kelas 9 masih ada lanjutannya. Maka di bawah sini. Ingat, ini adalah faktor yang pertama. Ini adalah faktor kedua. Faktor yang pertama 3x ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian 6-nya kita pindahkan, 3x-nya tetap. 6-nya ini positif, kalau kita pindahkan jadinya negatif 6. Kemudian di sini x-nya masih ada temannya yaitu angka 3. Kalau begini, ini kita tulis dalam bentuk pembagian. Negatif 6 per 3 yang ini. X sama dengan negatif 6 bagi 3, hasilnya adalah negatif 2. Kemungkinan pertamanya atau X1-nya adalah negatif 2. Atau kemungkinan keduanya atau akar keduanya, X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan. 2-nya positif, pindah jadinya negatif 2. Sehingga X2-nya adalah negatif 2. Ini sama. Akar-akarnya sama. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sekarang contoh soal yang kedua. Kita lihat bahwa X-nya, kita lihat bahwa A-nya 4. Langsung kita tulis saja. B-nya adalah 19 dan C-nya adalah negatif 5. Kemudian masih dengan syarat yang ke-1 atau yang pertama, yaitu A dikali C. A dikali C adalah 4 dikali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 20. Sekarang kita cari kemungkinan yang
Hasil perkaliannya adalah negatif 20. Kita panahkan saja. Kemungkinan pertama adalah, nah karena ini negatif, di sini 20 itu dari 1 dikali 20 kan, kemudian ini negatif, maka salah satunya dulu ini yang negatif di depan, kemungkinan kedua adalah negatifnya di belakang. Kemudian 2 dikali 10, yang satunya 2 yang negatif, yang satunya adalah 10-nya yang negatif. Kemudian kemungkinan yang lain adalah 4 kali 5, tapi tidak boleh dipakai karena sudah ada di atas ini. Kemudian syarat yang kedua adalah B sama dengan P ditambah Q. B-nya adalah 19. Kita cari yang hasilnya 19 di sini. Negatif 1 tambah 20, 1 tambah negatif 20. Kita tuliskan dulu. Negatif 1 tambah 20. Kemudian kita tambahkan. Negatif 1 ditambah 20. Ini hasilnya adalah 19 positif. Nah, 1 ditambah negatif 20, kita punya 1, dimintanya 20, maka ini negatif 19. Negatif 2 ditambah 10, kita punya 2, kita diminta 2 tetapi punyanya 10, maka masih ada sisa 8. Kemudian kita punya 2, diminta 10, maka ada sisa masih kurang 8 atau negatif 8. Nah, di sini yang hasilnya 19 positif adalah yang pertama, yaitu P-nya negatif 1 dan Q-nya adalah 20. Kita tuliskan lagi di sini 4x kuadrat ditambah 19x kurang 5 sama dengan nih, A-nya adalah 4, X ditambah P-nya adalah negatif 1, kemudian X ditambah Q, Q-nya adalah 20 dibagi dengan 4, A-nya adalah 4, kemudian kita tulis ini tetap 4x kurang 1, kurung yang pertama. Yang kedua, X ditambah 20 bagi 4 adalah 5. Nah, belum selesai sampai di sini. Kita lanjutkan lagi. Ini akar yang pertama, ini akar yang kedua. Akar yang pertama, 4x dikurang 1 sama dengan 0. 4x sama dengan, ini negatif 1 pindah jadinya positif 1. X-nya 1, 4-nya membagi 1. Maka akar pertamanya adalah 1/4. X1-nya adalah 1/4. Atau sekarang kita tuliskan akar kedua di sini. X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan positif 5. Pindah jadinya negatif 5. Maka X2-nya adalah negatif 5. Ini adalah akar-akar dari soal yang nomor 2. Sekian penjelasannya. Semoga mudah dipahami.